Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan nafas kehidupan. Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini berbicara tentang duka cita yang mendatangkan sukacita. Saudara, murid-murid Yesus berduka cita pada waktu Kristus ditangkap, disalibkan, dan mati untuk dosa manusia. Namun pada hari yang ketiga, Kristus bangkit dan menemui mereka. Ini membuktikan bahwa Kristus telah bangkit dan hidup, dan dia mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Kemudian Yesus naik ke sorga di depan mata mereka. Lalu 10 hari kemudian Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid, sehingga sukacitanya menjadi luar biasa. Saudaraku, sukacita itu juga diberikan Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya. Dan sukacita itu tetap dan tidak boleh dirampas oleh siapapun, karena sukacita itu didatangkan melalui kemenangan Kristus mengalahkan kematian itu. Saudaraku, rahasia sukacita kita adalah hanya percaya kepada Allah dan mengaku dengan mulut kita bahwa Kristus adalah Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat ke-9 itu. Dia mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah dibangkitkan dari kematian itu, kamu akan diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, sukacita kita bukanlah karena segala keinginan kita telah tercapai. Tetapi sukacita orang Kristen adalah karena dia telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara, itulah yang dikatakan firman Tuhan ini ketika dia mengatakan bahwa mereka akan berduka cita karena Kristus mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga itu. Tetapi mereka akan menerima sukacita itu ketika Yesus menemui mereka kembali dan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Itulah sukacita yang kekal.
Sukacita yang tidak dapat dirampas oleh penderitaan atau penganiayaan dan tidak bisa binasa oleh karena maut. Kesedihan akan berlalu diganti dengan sukacita. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Dan itu juga digambarkan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat ke-5 itu. Bahwa kesedihan murid-murid akan berlalu diganti dengan sukacita. Linangan air mata akan diganti dengan sorak-sorai. Saudaraku, tidak satupun kebahagiaan dimanapun yang kita terima tanpa perjuangan. Oleh karena itu, setiap kebahagiaan itu mungkin saja harus kita terima dengan bagai tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, melalui firman Tuhan pagi hari ini, Kristus mengatakan sukacitamu akan besar ketika engkau telah diselamatkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Saudara, dalam dunia ini kita pasti pernah mengalami penderitaan. Dalam dunia ini kita pasti pernah mengalami kesedihan atau kedukaan. Dan biasanya itu kita alami karena kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak bersekutu dengan Yesus dalam kehidupan kita. Dunia ini banyak menawarkan kebersamaan yang sementara. Tetapi semuanya yang sementara sifatnya di dunia ini itu adalah tidak kekal. Mungkin saat ini kita boleh mempunyai teman yang banyak. Kita boleh mempunyai jabatan. Kita boleh mempunyai harta yang banyak. Tapi mungkin besok itu sudah tidak ada bagi kita. Oleh karena itu jangan mengandalkan kekayaanmu. Jangan mengandalkan apa yang kau punya pada saat ini. Karena itu adalah sementara dan sia-sia. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan supaya benar-benar percaya akan firman Tuhan dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan sukacita bagi orang yang percaya, yang dapat memenangkan penderitaan, persoalan, dan berbagai-bagai tantangan di dunia ini. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita tidak dapat satupun yang kita andalkan di dunia ini. Tetapi Dia mengingatkan kita sebagai orang yang telah diberikan Tuhan sukacita dan boleh mempunyai kekuatan untuk menjalani kehidupannya. Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya dekat Allah saja kita boleh tenang dan penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, Dia mengajak kita selalulah mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. Dan itu yang kita inginkan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Di mana sukacita yang besar telah diberikan oleh Tuhan melalui kemenangannya. Dan itu jugalah yang menguatkan kita untuk setia melakukan yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu dan tetaplah bersama-sama dengan Dia agar kita boleh menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita.
Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini. Dan sukacita kami besar, di mana kami boleh Tuhan Engkau menangkan melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Sungguh Engkau mengingatkan kami meski sebentar murid-murid-Mu mengalami duka cita karena mereka melihat bagaimana Tuhan disalibkan dan mati untuk dosa kami. Tapi Engkau memenangkan melalui kebangkitan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa bersuka cita di dalam Engkau, karena sukacita yang sesungguhnya adalah bersama dengan Tuhan. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dan berikan mereka sukacita pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas mereka, dan berkati aktivitas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat